like insomniac. 5 steps behind you, tell them all the boys they can hit the exit check, please. Cause I finally found the boy of my dreams, much more than a Grammy award. That's how much you mean to me. You could be my it girl, you're my greatest gift, girl. Loving you can be a crime, crazy how we fit, girl. This is it, girl, give me 25 to life. I just wanna rock all night long and put you in the middle of my spotlight. You could be my it girl, you're my biggest hit, girl. Let me play it loud, let me play it loud like. Halo, selamat pagi semuanya untuk anak-anak ibu yang baik. Selamat pagi dan tetap sehat di masa pandemi COVID-19 ini. Ibu mohon lebih aktif lagi di dalam pembelajaran fisika, baik itu dalam diskusi maupun pengumpulan tugas-tugasnya. Dan jangan lupa menguji absennya, tetap memberikan yang terbaik supaya hasilnya juga yang terbaik. Tetap semangat dan salam tani. Untuk materi kita hari ini, lihat video berikut ini. Selamat berjumpa di pembelajaran fisika hari ini. Tetap dalam keadaan sehat. Materi kita masih membahas tentang termodinamika, yaitu bagian dari penerapannya dalam proses-proses termodinamika yang dimulai dari isobarik, isotermal, isokorik, dan adiabatik. Jadi keempat dari proses pada termodinamika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan mesin kalor. Ya, yang disebut dengan mesin kalor. Jadi mesin kalor ini di kehidupan sehari-hari yang lebih menerapkan tentang mesin pendingin, contohnya AC ruangan, kemudian kulkas, dan mesin-mesin pendingin lainnya. Jadi itu contoh dari mesin kalor yang sering disebut dengan mesin Carnot. Nah, apa itu yang menjadi penerapannya? Kita lihat di mesin Carnot pada tabel berikut. Nah, pada mesin Carnot prosesnya energi kalor Q1 diterima dari sumber panas, ya. Energi diterima dari sumber panas oleh Q1, kemudian di sini kalor diserap, kemudian membuang kalor itu ke reservoir yang dingin, jadi membuang kalor itu menjadi Q2. Nah, selama prosesnya dia tetap melakukan usaha W. Jadi itu adalah cara kerja dari mesin kalor. Nah, kemudian di mesin kalor persamaan kalor yang digunakan oleh mesin yaitu W sama dengan Q1 dikurang Q2. Q1 adalah kalor yang diserap, sedangkan Q2 adalah kalor yang dilepas atau yang terbuang. Yang diserap berarti yang diterima, Q2 yang dibuang atau dilepas. Nah, adapun efisiensi termal dari sebuah mesin kalor adalah nilai perbandingan antara usaha yang dilakukan dan kalor yang diserap dari sumber suhu tinggi selama satu siklus, ya, selama satu siklus. Berarti siklusnya dari A menuju B, menuju C, menuju D, dan kembali ke A. Itu yang disebut dengan satu siklus. Nah, kemudian pada mesin kalor dia memiliki efisiensi mesin yang nilainya efisiensi sama dengan usaha dibagi kalor yang diserap sama dengan Q1 dikurang Q2 per Q1 sama dengan 1 kurang Q2 per Q1. Nah, jadi efisiensi ini memiliki satuan dalam persen. Jadi mesin yang sangat ideal pasti dia memiliki efisiensi 100%. Jadi selain dari persamaan ini, efisiensi juga menggunakan persamaan yang ada hubungannya dengan suhu. Jadi efisiensi boleh dilihat di buku paketnya. Efisiensi sama dengan 1 dikurang
T2 per T1 ya, kali 100%. Boleh dilihat di buku paket kita. Nah, untuk penemu dari mesin Calor tidak lain adalah Nicolas Leonard Sadi Carnot ya. Dia adalah seorang insinyur Prancis yang menemukan yang menerapkan proses termodinamika pada mesin Calor tersebut ya. Sadi Carnot yang disebut dengan mesin Carnot. Adapun siklus dari mesin Carnot, kita lihat skemanya. Pada langkah pertama, proses pemuaian isotermal yaitu dari A menuju B. Kemudian dari A ke B mengalami proses pemuaian adiabatik. Ya, kemudian di sini terjadi pembuangan kalor ya, proses pemanfaatan isotermal. Nah, di sini terjadi pembuangan kalor yaitu Q2. Kemudian dari Q2 sini proses pemanfaatan adiabatik yaitu dari D ke A. Jadi inilah siklus dari mesin Carnot tersebut ya, dimulai dari proses A, B, C, D dan kembali ke A. Nah, untuk proses kerja mesin Carnot tadi Q1 diperoleh dari sumber energi, kemudian Q1 akan dibuang ke Q2. Jadi kalor dari Q1 akan dibuang ke Q2. Jadi di sini adalah suhu reservoir tinggi T1, sedangkan T2 adalah suhu reservoir rendah. Nah, untuk efisiensi sama dengan W per Q1 sama dengan Q1 kurang Q2 per Q1 sama dengan 1 kurang Q2 per Q1. Nah, ini untuk persamaan efisiensi dalam bentuk usaha dan kalor. Nah, untuk efisiensi mesin Carnot yang ada hubungannya dengan suhu ya, efisiensi sama dengan 1 dikurang T2 per T1. Jadi T1 suhu reservoir tinggi, T2 suhu reservoir rendah. Jadi kalau di soal yang mana nilai suhunya paling rendah itu adalah T2, yang mana nilai suhunya paling tinggi itu adalah nilai T1. Itu membedakan T1 dan T2 ini. Kemudian pada mesin pendingin, definisi dari koefisien performansinya yaitu Cp sama dengan Q2 per W, maka koefisien performansi mesin pendingin Carnot menjadi Cp sama dengan T2 per T1 dikurang T2. Nah, demikian pembahasan kita untuk mesin Calor atau mesin Carnot. Terima kasih.